Oke, yang pertama ada uji korelasi. Yang pertama itu korelasi sederhana. Kalian tinggal salin yang ada di sini. Salin semua yang ada kolom yang ada di sini. Salin. Kemudian kalian ke SPSS. Nah, setelah itu sini klik kanan, klik paste with variable names. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, kemudian untuk mencari korelasi sederhana, kalian ke analyze, terus ke correlate, pilih ke bivariate, masukkan variabel X dan variabel Y, kemudian person to tilde dan flag significant correlation di checklist semua. Kalau sudah, klik OK. Nah, kalau sudah akan jadi seperti ini. Kesimpulannya, jika nilai probabilitas kurang dari 0,005, maka terdapat korelasi yang signifikan. Oke, sudah. Sekarang kita ke korelasi berganda. Korelasi berganda, kalian tinggal ke analis juga sama, kemudian pilih regression, kemudian klik linear. Di sini masukkan variabel Y ke kolom dependen, dan variabel X ke kolom independen. Oke, kemudian kalian klik statistik. Di sini kalian checklist R squared change. Klik, lalu klik continue. Kalau sudah, klik check histogram. Klik ke plots, kalian ke plots, terus ini yang dua ini kalian checklist semua. Kalau sudah, continue lagi dan klik OK. Kita tunggu. Nah, kesimpulannya jadi berdasarkan model summary di sini yang diperoleh oleh nilai probabilitas sig F change adalah 0,0, itu kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Sekarang kita masuk ke uji regresi sederhana. Di sini sudah blok semua variabel yang akan dipilih. Langsung pilih analyze. Habis itu regression, terus linear. Untuk dependennya kita menggunakan penjualan. Untuk independennya kita menggunakan biaya promosi. Langsung klik statistik, centang estimate sama model fitnya, langsung continue. Habis itu klik plot, histogram sama normal probability plotnya centang, terus continue, terus oke deh.
tinggal nunggu. Nah, kita langsung ke model summary. Di sini di tabel summary terdapat hasil R dan R square yang menunjukkan besarnya presentasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Variabel X terhadap variabel Y. Langsung ke tabel ANOVA. Di tabel ANOVA ini terdapat nilai F hitung dengan signifikan. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 artinya ada pengaruh secara signifikan antara variabel X terhadap variabel Y, pengaruh antara penjualan dan biaya promosi. Oke, sekarang kita masuk ke regresi berganda. Di sini kita bakal uji regresi berganda apakah biaya promosi dan jumlah sales itu bisa memprediksi jumlah penjualan. Kita langsung aja masuk analyze. Habis itu kita masuk ke regressionnya dulu. Kita masuk ke linear. Nah, sini udah masuk nih. Coba reset dulu deh. Sini penjualannya kita variabel X dan Y ya. Ini masuk ke Y. Kalau biaya promosi dan jumlah sales masuk ke independen. Habis itu kita klik save. Terus di residunya jangan lupa di checklist bagian unstandard dessertnya. Habis itu continue. Kita klik OK. Ini datanya udah keluar. Kita abaikan dulu. Kita bakal cari uji deskripsi statistiknya. Habis itu kita masuk ke explore. Terus kita masukin data yang tadi. Terus itu kita pilih plots. Histogramnya jangan lupa di checklist sama normality plotsnya. Itu continue. Klik OK. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Nah, kita kan pakai Kolmogorov-Smirnov ini karena kan ini juga dilihat di sini hasilnya itu di atas 0,05 berarti normal datanya. Terus kenapa kita pakai Kolmogorov? Karena kan datanya itu di bawah 1000 gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke uji linearitasnya. Kita masuk aja langsung ke analyze. Habis itu compare means. Masuk ke means. Kita reset dulu biar enak jelasinnya. Nah, di sini kayak biasa penjualannya Y-nya masuk ke dependen, terus biaya promosi sama jumlah salesnya. Oke, habis itu kita pilih option. Jangan lupa checklist test for linearity-nya. Habis itu continue. Klik OK. Tunggu dulu. Ini kita lihat datanya. Nah, jadi kayak biasa kita melihat linearity-nya itu. Nah, kalau misalkan linear itu kan di bawah 0,05 berarti artinya ini linear. Terus deviation-nya juga ini di atas 0,05 berarti ini datanya normal. Terus kita lihat selanjutnya juga data penjualan ini, jumlah sales penjualan, linearity-nya benar di bawah 0,05. Terus deviation-nya juga di atas 0,05. Oke, lanjut lagi, kita bakal uji homoskedasnya. Nah, sebelumnya kita data yang tadi kita coba transfer dulu komputer variabel. Habis itu di sini hasilnya kita pakai yang absolute ABS res. Nah, ini udah ada ini ya. Data yang tadi kita masukin. Lalu itu kita pilih OK.
Ini outputnya kita abaikan dulu. Hasil yang ini kita di-analyze, terus masuk ke regression. Kita lihat linearnya, reset dulu. Nah, data ini kita masuk ke dependent, data yang tadi. Habis itu biaya promosi sama jumlah salesnya kita masukkan ke independent. Oke, cek statistiknya, jangan lupa estimate sama model fitnya di checklist. Kita save, continue. Oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya. Hasilnya ini, yang ANOVA ini, karena dia di atas 0,05 berarti artinya tidak signifikan. Jadi ada pengaruh dari faktor lain. Tuh. Oke, yang terakhir kita bakal uji regresinya. Dari data yang tadi, yang ini yang absolute regresi ini kita masuk ke analyze, terus masuk ke regression, masuk ke linear seperti biasa, masukkan juga dependennya, terus biaya promosi sama jumlah sales. Terus itu statistiknya kita cek estimate, jangan lupa, terus model fitnya juga, deskriptif, part yang lainnya juga. Oke, habis itu kita continue, baru klik OK. Nah, hasilnya kita lihat. Dari yang variable enrolled ini bisa kita lihat, jadi dari tabel tersebut menunjukkan variabel dependent adalah penjualan, dan variabel independent yang dipakai adalah biaya promosi dan jumlah salesnya. Jadi analisis regresi ini menggunakan metode enter, jadi tidak ada variabel yang dibuang pada kolom variabel remove ini, tidak ada angkanya atau kosong nih yang di tengah. Di situ kita lihat dari model summary-nya. Dari model summary-nya kita bisa lihat nilai R sama R square-nya pada tabel ini menunjukkan seberapa besar persentase pengaruh variabel sales penjualan atau biaya promosi terhadap variabel penjualan. Nah, di sini ada 70%. Kalau misalnya kita pengen lihat satuannya, bisa kita lihat yang di tabel ini. Nah, lihat dari sini. Kalau dari sini kita bisa lihat kalau nilai signifikan biaya promosinya yang ini itu dia itu lebih dari 0,05, jadi artinya tidak terlalu berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan jumlah sales penjualannya itu kurang dari 0,05, maka lebih memiliki pengaruh terhadap penjualan. Ini hasil regresinya. Selanjutnya kita akan menguji hasil dari soal ini dengan uji independent sample t-test. Di sini kita sudah ada datanya. Di sini kode 1 untuk kelompok A dan kode 2 untuk kelompok B. Kita copy terlebih dahulu untuk datanya. Kita salin. Setelah itu kita ke SPSS dan kita paste with variable name. Nah, setelah itu kita ke variable Q, namanya kita ganti dengan kelompok, dan labelnya juga kita ganti dengan kelompok. Fieldsnya yang bawah itu kita ganti field 1 dengan kelompok A, kita add, dan field 2 kita ganti dengan kelompok B, kita juga. Setelah itu oke. Nah, setelah itu kita ke analyze, ke compare means, dan kita akan menguji independent sample t-test. Kita klik. Nah, yang hasil itu kita ke test variable, dan kelompoknya kita ke grouping variable. Di sini kan grouping variabelnya tanda tanya, kita ganti define grupnya. Di sini grup 1 untuk nomor 1, grup 2 untuk nomor 2, setelah itu continue dan oke. Dan kita akan ke
simpulkan hasilnya. Nah, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari nilai signya itu kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan HA diterima, artinya ada perbedaan. Nah, berdasarkan nilai output grup statistik di sini, nilai rata-rata kelompok A itu 80,2 dan untuk kelompok B itu 81,2. Nah, secara deskriptif data tersebut ada perbedaan. Untuk mengetahui perbedaan tersebut nyata atau tidak dapat dilihat melalui tabel independent sample t-test. Nah, Levene test for equality of variance-nya itu 0, di sini 0,771, yang artinya itu lebih dari 0,05, artinya varians data antara kelompok A dengan kelompok B itu sama. Dan pada equal variance assume-nya ini pokoknya diketahui nilai signifikannya itu 0,442, yang artinya lebih dari 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak, artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan di independent sample t-test ini di soal yang sedang kita tes ini. Selanjutnya kita ke soal uji beda, uji paired sample t-test, dan sini kita ada data yang sudah tersedia yaitu kelompok A dan kelompok B. Nah, kita copy dulu ya datanya. Kita salin, kita siapkan SPSS, dan kita paste with variable name. Sudah tersedia seperti ini. Setelah itu kita ke variable v-nya. Sudah benar semua. Setelah itu ke analyze-nya, kita ke compare mean, dan kita ke paired sample t-test. Kita klik ini. Setelah itu kita masukin kelompok 1 ke variable 1 dan kelompok 2 ke variable 2. Kita coba dulu ya, kita balikan dulu ke asalnya. Nah, ini kita ke variable 1 dan yang kelompok 2 kita ke variable 2. Nah, optionnya kita gunakan persentase 95%, artinya kepercayaan 90%, dan setelah itu continue. Klik OK. Datanya sudah tersedia seperti ini. Setelah itu kesimpulannya, jika main variable 1 yaitu kelompok A lebih kecil dari variable 2, maka secara deskriptif ada perbedaan. Tapi untuk membuktikan perbedaan tersebut nyata atau tidak, bisa dilihat pada tabel output yang paired sample correlation di sini. Nah, jika pada paired sample correlation di sini nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05, artinya tidak ada hubungan antara variabel 1 dan variabel 2. Di sini nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 ya. Di sini itu 0,0511, artinya tidak ada hubungan antara kelompok A dan kelompok B. Jadi seperti itu.